perkenalkan, nama saya Anastasia Stridevita Widya, kelas A, program studi di Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Sistem Cerdas mengenai klasifikasi status gizi balita menggunakan metode Naive Bayes Classification. Yang pertama, kita masuk di metode penelitian. Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai data dan proses penelitian klasifikasi status gizi balita menggunakan metode Naive Bayes Classification. Yang pertama, pengertian dari metode Naive Bayes. Klasifikasi Naive Bayes adalah klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dan digunakan untuk menghitung probabilitas tiap kelas dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung atau independen. Pada metode ini, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Nah, di sini adalah rumus dari metode Naive Bayes, di mana X data dengan kelas yang belum diketahui, H adalah hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik, P H mutlak X yaitu probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, PH yaitu probabilitas hipotesis, P X mutlak H yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis, dan HPX adalah probabilitas X. Untuk menjelaskan teorema Naive Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Selanjutnya, untuk penilaian status gizi. Dalam bidang kesehatan, penilaian status gizi diukur menggunakan antropometri. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, yaitu umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar panggul, dan lemak di bawah kulit. Penentuan gizi pada umumnya dihitung berdasarkan berat badan menurut umur. Karena karakteristik berat badan yang labil, maka indeks berat badan berdasarkan umur lebih menggambarkan status gizi saat dilakukan pengukuran. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Selanjutnya, yang kedua, cara kerja atau flowchart. Di sini untuk proses sistem ini terjadi atau terdiri dari beberapa tahapan untuk mengklasifikasikan data, menghitung akurasi, dan uji data tunggal. Proses sistem ini antara lain yang pertama bisa kita lihat dari flowchart di sini. Tapi yang pertama adalah kita memasukkan data tentang balita ke dalam database. Data yang dimasukkan di sini berupa atau bertipe Excel. Yang kedua, sistem melakukan transformasi data. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil dari transformasi data tersebut. Selanjutnya, sistem akan melakukan perhitungan menggunakan metode Naive Bayes. Seterusnya, sistem akan melakukan proses perhitungan akurasi klasifikasi Naive Bayes, dan yang terakhir, user memasukkan data tunggal untuk menentukan status dari gizi balita yang diukur. Seperti ini flowchartnya, bisa kita lihat. Dimulai dari start, data bertipe Excel, memasukkan data ke tabel database. Selanjutnya database, ditransformasikan data, hasil dari transformasi. Setelah itu proses klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes, tabel hasil perhitungan data tunggal, tabel data tunggal, dan selesai. Hasilnya akan muncul. Untuk output sistem akan menampilkan hasil perhitungan akurasi dan detail data pengujian. Kemudian untuk uji data tunggal, sistem akan meminta memasukkan atau masukan dari user dan akan menampilkan hasil
klasifikasi status dari gizi balita yang dihitung. Yang ketiga, perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Di sini untuk data awal pada Excel, data awal adalah data yang mentah yang belum melalui proses pembersihan. Di sini ada beberapa atribut yang digunakan. Yang pertama, umur. Di sini kita gunakan bulan, gendernya jenis kelamin, berat badan kilogram, tinggi badan sentimeter, gaji, dan status gizi. Selanjutnya, data awal ini akan ditransformasikan. Nah, ini contohnya transformasi data pada Excel. Di sini kita sudah merincikan lagi. Untuk umur bulan, di sini ada rentan bulannya, yaitu kurang dari sama dengan 16 bulan, 17 sampai 32 bulan, dan ada yang lebih dari 32 bulan. Untuk gender atau jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Berat badan ada 11 sampai 20 kilo, kurang dari sama dengan 10, dan lebih dari 20 kilo. Ini. Untuk tinggi badannya, di sini dalam sentimeter ada dari 50 sampai 100 cm dan ada dari lebih dari 100. Untuk gaji sendiri start dari 1.500.000 sampai 3 juta, kurang dari sama dengan 1.500.000 dan lebih dari 3 juta. Selanjutnya, untuk status gizi di sini ada status gizi lebih, baik, dan kurang. Di sini. Nah, setelah data ini kita transformasikan, di sini kita akan mencari data dari balita dengan nomor urut 21. Dia berumur lebih dari 32 bulan, berjenis kelamin perempuan, berat badannya 11 sampai 20 kilo, tingginya kisaran 50 sampai 100 cm, gajinya kurang dari sama dengan 1.500.000. Nah, di sini kita belum mengetahui status dari gizi balita tersebut, apakah baik, kurang, ataukah lebih. Di sini kita menggunakan metode atau rumusan dari Naive Bayes. Seperti ini. Lalu di sini kita setelah menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Untuk jumlah data ada 20 data, status gizinya lebih ada 3, yang baik ada 14, dan yang kurang ada 3. Yang pertama, status gizi lebih. Di sini perhitungannya kita seperti ini. Di sini status gizi lebih dibagi dengan jumlah data 20. Untuk gizi baik sama seperti yang lebih, yaitu status baik dibagi data 20 dan yang kurang dibagi dengan data 20. Nah, seperti ini, maka hasil yang didapat seperti ini. Selanjutnya, untuk menjelaskan yang bagian ini, saya telah membuatnya untuk lebih terinci dalam menjelaskan. Menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. P gender perempuan yang baik dengan P gender perempuan yang kurang dan P gender yang lebih. Di sini data dengan P gender perempuan yang baik ada 9 dibagi dengan status gizi itu ada 14 untuk baik. Setelah itu P gender yang kurang 0 dibagi dengan data yang ada yaitu kurangnya ada 3. Untuk P gender perempuan data di tabel ada 0, sedangkan dibagi dengan data yang lebih yaitu 3. Selanjutnya untuk umur sampai dengan penghasilan kita buatkan seperti awal yang tadi saya jelaskan, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini.
gender status gizi, kita hitung dari umur, kita dapat untuk yang baik 0,429, yang lebih 0, yang kurang 0. Untuk status gizi dari gender, kita dapat 0 yang lebih, yang baik 0,63, yang kurang 0. Untuk berat badan, kita hitung yang lebihnya ada 1, yang baiknya ada 0,5, yang kurang ada 0. Dan untuk status gizi diukir dari tinggi badan, ada lebihnya 1, yang baik ada 0,429, yang kurang ada 1. Untuk penghasilan sendiri itu yang lebih, status gizi lebih ada 0, yang status gizi baik 0,286, dan status gizi kurang 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kita kalikan. Status gizi lebih, status gizi baik, dan status gizi kurang. Ini kita kalikan. Untuk lebih, kita kalikan semua dari penghasilan, tinggi badan, berat badan, gender, dan umur. Itu kita kalikan semua untuk yang status gizinya lebih, sehingga kita mendapatkan hasilnya 0. Begitupun untuk status gizi baik dan kurang, kita kalikan semua atribut yang berstatus baik, hasilnya 0,017. Dan untuk yang kurang, kita kalikan semua atribut dengan status yang kurang, sehingga mendapatkan hasilnya 0. Selanjutnya dari ini kita akan mengalihkan juga. Di sini kita akan mengalihkan PX status gizi lebih ini dengan P status gizi yang ada di bagian awal ini. Di sini. Nah, setelah kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang mana menunjukkan apakah balita dengan nomor urut 21 ini dan memiliki status gizi yang lebih baik atau kurang. Nah, setelah itu kita kalikan. Untuk yang lebih kita dapat hasilnya 0, yang baik hasilnya 0,021, yang kurang hasilnya 0. Nah, di sini kita bisa mengetahui mana nilai lebih besar dari ketiga status yang ada. Nah, di sini nilai dari lebih dan kurang adalah 0, sehingga yang baik 0,021 ini menjadi status gizi dari balita yang kita hitung itu. Jadi balita dengan nomor urut 21, dia termasuk ke dalam status gizi yang baik. Seperti itu. Membandingkan hasil dari yang tadi, membandingkan hasil dari kelas dalam klasifikasi tadi, kita bisa melihat bahwa dengan probabilitas tertinggi ada pada kelas P baik dengan nilai 0,012, sehingga balita tersebut berstatus gizi baik. Terima kasih.